Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Kali ini kami berada di salah satu owner batik Kabupaten Sampang. Kebetulan di samping saya ini yang mempunyai batik Kabupaten Sampang. Sebelum kita masuk bincang-bincang santai dengan Pak Imron, saya ingin menyapa dulu ke pemirsa. Para pemirsa yang ada dimanapun kalian berada, yang ada di tempat kerja semoga mendapatkan rezeki yang melimpah, yang ada di jalan semoga selamat sampai tujuan. Baik pemirsa, kita nanti bisa bincang-bincang sama Pak Imron seputar proses ya, seputar juga batik yang ada di Kabupaten Sampang. Mungkin nanti dipandu sama teman sejawat saya, Mas Rendra, yang menyukai juga ini batik Sampang. Mungkin langsung ke Mas Rendra ya. Assalamualaikum Abah Imron. Kami ini dari Inovasi MMD. Saya senang sekali sekarang berada di kediaman Abah Imron. Mungkin yang pertama saya tanyakan kepada Abah Imron selaku owner dari batik itu sendiri. Untuk sejarah dari batik itu sendiri itu seperti apa Abah Imron? Karena juga pemuda juga perlu tahu, juga penonton Inovasi MD juga perlu paham dalam pemahaman batik itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih sama Mas Hendra yang mau sudi datang dan bersinggah di Galeri Batik Selempang. Perkenalkan, nama saya Imron. Saya selaku owner dari Batik Selempang. Seperti apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Rendra, bahwa sejarah batik di Sampang itu asal mulanya adalah dari keraton, yaitu tepatnya adalah di Keraton Bangkalan. Sehingga dulu dari buyut-buyut, dari keluarga, sebetulnya kami adalah penerus, dari sebetul asli penerus adalah istri saya itu loh. Saya hanya membantu mengikuti pada tahun 2001, karena saya menikah tahun 2000. Jadi memang istri saya ini adalah turunan kelima. Jadi dari usaha batik yang ada di Kabupaten Sampang. Awal mulanya Abah Imron terjun di dunia batik juga dari dari istri Abah itu sendiri gitu ya. Jadi yang kedua mungkin yang kami tanyakan itu mengenai jenis-jenis batik itu sendiri apa? Begini Mas Rendra, ada banyak produk yang kami produksi, yaitu jenis batiknya itu beragam. Kalau dari sisi produk atau jenis itu ada batik yang motif, dari sisi motif juga bisa masuk di situ. Pertama adalah dari sisi motif batik yang filosofinya juga menarik, dari motif Sekar Jagad. Kenapa dari semua daerah mulai Jawa sampai ke Madura ini itu ada motif Sekar Jagad, karena memang asal usul batik itu memang dari keraton ya. Jadi semua di keraton itu hampir semua ada. Bahkan di seluruh Indonesia itu sudah dikembangkan motif Sekar Jagad itu yang paling inti. Nah, di Madura ini adalah batik pesisiran karena pengaruh dari Cina. Nah, jenis produk yang ada itu bermacam-macam. Yang kami produksi, yang pertama ada motif jenis dari produk sutra, ada katun prima, sima, dan berbagai macam. Kalau dari sisi harga itu dari terendah sampai tertinggi itu dari harga 100 sampai harga jutaan. Itu Barusan penjelasan dari owner batik yaitu Abah Imron. Untuk pengenalan batik itu sendiri sekarang juga sudah meluas gitu loh. Jadi batik Sampang juga dikenal atau diperkenalkan di luar Sampang. Baik pemirsa ya, barusan sudah sekilas Abah Imron mengkulas habis terkait dengan batik yang ada di Kabupaten Sampang, mulai dari sampai Abah ini adalah keturunan kelima istrinya ya Abah. Ini pemirsa ya, bahwa ini ya merupakan keturunan ya, perlu disampaikan dan juga perlu pemirsa tahu. Selain itu Mbak Imron juga saya mendengar ada beberapa pemuda mulai dari usia
20 atau 17 sampai ke atas itu saya dengar juga dilatih oleh Abah. Itu gimana sejarahnya kok bisa seperti itu, Bah? Dan kok sampai terpilih juga untuk melatih gitu, Bah? Begini ya, Mas ya, makasih ini pertanyaannya. Sejarahnya kenapa kami bisa jadi instruktur? Pertama memang tidak mudah untuk menjadi seorang instruktur batik karena secara administrasi ada perlengkapan yang harus dipenuhi secara kompetensinya. Pertama yaitu harus ada sertifikat, itu yang paling utama yang harus ada karena itu sebagai bahan administrasi. Nah, kenapa kami Batik Galeri ini dipercaya oleh suatu instansi pemerintah? Itu adalah dari Balai Latihan Kerja. Sudah lama kami bekerja sama dengan BLK itu untuk melatih anak-anak usia putus sekolah sampai usia dari remaja sampai ke usia tua. Jadi biasanya dulu kami melatih itu sebanyak 20 anak dari masing-masing desa dan kecamatan di Kabupaten Sampang. Itu selama 1 bulan penuh yang kami latih. Dari 20 ini saya lihat, saya pantau karena kami selalu berkomunikasi karena pengaruh media sekarang itu ada grup di grup WA seperti itu, kami selalu berkomunikasi sama anak-anak itu. Cuma sayang karena para adik-adik itu yang ikut pelatihan itu kebanyakan masih muda-mudi ya, sehingga mereka itu kadang-kadang batiknya bagus, hasilnya bagus, mereka ikut suami ke luar daerah kabupaten, itu yang menjadi kendala. Nah, harapannya sebetulnya yang diinginkan itu adalah bagaimana di Kabupaten Sampang ada satu titik fokus pelatihan sehingga mudah untuk memantau. Itu. Jadi kalau ada semacam sentra-sentra baru itu Mas Usman ya. Itu pemirsa ya yang sudah dijelaskan oleh Abah Imron untuk menjadi struktur ya. Ini tidak mudah ternyata, banyak persyaratan-persyaratan dan juga harus tekun, Mbak ya, untuk mempelajari untuk mengajari juga pada masyarakat khususnya. Juga apa ya yang membedakan, Mbak, terkait dengan batik yang di Sampang, Baik yang diproduksi juga baik yang diproduksi juga dengan kabupaten-kabupaten atau yang lainnya. Mungkin dijelaskan, Mbak, kepada pemirsa yang... Oke, ini pertanyaan bagus juga ya, karena selama ini baru kali ini ada pertanyaan sehingga batik Sampang itu bisa dikenal dan mudah untuk melihatnya. Begini ya, sejak batik Madura khususnya Kabupaten Sampang ini masih ada pengaruh dari pesisiran ya, dari Jawa juga masih ada pengaruh termasuk Lasem itu juga. Nah, yang membedakan batik Sampang itu adalah dari segi motif, warna dan corak. Nah, kalau di Sampang itu ada coletan, pasti ada coletan merah. Beda dengan Tanjung Bumi. Kalau Tanjung Bumi itu karena memang betul-betul murni pesisiran di sana. Kalau di Sampang ini adalah ada modifikasi dari tahun ke tahun itu. Nah, kenapa ini juga muncul tadi batik di Kabupaten Sampang ini kalau dari sejarah untuk menghindar dari perselingkuhan karena di Kabupaten Sampang ini kan rata-rata suami bekerja berdagang dan juga bernelayan itu loh Mas Usman ya, sehingga mereka untuk menghibur istri selain berkarya berseni mereka juga ada produksi yang dapat dihasil yaitu membatik ya, membatik. Makanya perempuan-perempuan Madura itu kalau zaman dulu sampai sekarang itu jarang untuk ada perselingkuhan, mungkin seperti itu kalau melihat dari sejarah. Kembali dari jenis batik yang membedakan itu adalah dari sisi proses juga membedakan. Karena kalau di Sampang itu batik yang membedakan itu sama Tanjung Bumi. Kalau Tanjung Bumi kan dikenal dengan kentongan, kalau di sini dikenal dengan korek. Korek dalam artian itu batik yang diulang-ulang itu Mas Usman. Jadi juga pengen tahu Abah Imron untuk penjualan atau pangsa pasarnya gitu. Cara memperkenalkan juga iya kan juga itu, ya. iya. Itu seperti apa Abah Imron? Ya, bagaimana kami dari berdiri 2001 ini sampai sekarang ini bisa berkembang. Pertama memang dikenalkan dari pertama awal itu adalah ikut-ikut pameran. Baik yang ada di kabupaten, kita ditunjuk oleh kabupaten dengan mengajukan kita datang bagaimana dikenalkan batik Sampang ini ke daerah lain itu. Ya tentunya adalah
dengan cara yaitu ikut pameran baik di tingkat kabupaten, regional maupun nasional, itu yang kami lakukan. Tuh. Dan juga Abah Imron juga sudah lama dalam menggeluti dalam bidang batik. Suka dukanya itu seperti apa? Makasih ya Mas Rendra ya. Jadi kalau bicara apa ya, kita ini berangkatnya itu sebetulnya ada berapa sisi. Pertama, bagaimana mengenalkan produk. Yang kedua adalah dari sisi budaya. Bagaimana melestarikan dan mempertahankan budaya khususnya batik yang ada di Kabupaten Sampang ini yang mulai menurun ya. Sehingga pemerintah kenapa sekarang itu tetap melakukan bagaimana ada pelatihan membatik seperti itu. Pertama, sukanya kami adalah bisa berkenalan, banyak bertemu dengan relasi-relasi, walaupun kadang-kadang itu tidak membeli, tapi itu dampaknya sangat luar biasa. Pertama adalah masukan dari beliau-beliau para pengunjung itu. Dukanya kadang-kadang kalau kita dalam proses kita berangkat misalnya ke Bandung, ke Jakarta, ke Batam, ke Kalimantan maupun ke Lombok, Bali itu capek seperti itu. Itu salah satu dukanya. Ada kalanya kadang-kadang kita itu dalam usaha batik itu ya harus sabar memang, karena orang itu kadang-kadang hanya banyak melihat tapi tidak membeli. Itu salah satu dukanya. Sukanya kalau sudah membeli ataupun hanya bertanya, itu pun sudah merupakan kesenangan bagi kami, karena prinsip kami pameran itu adalah tujuannya itu adalah memperkenalkan bahwa di Sampang itu ada batik. Itu aja. Terima kasih. Selain sibuk di pelatihan untuk melatih para pemuda yang ada di Sampang, mungkin ada kegiatan lain yang mungkin berkaitan dengan kerjasama dengan kabupaten mungkin untuk saat-saat ini. Ada beberapa hal ini yang lagi ditunggu ya, dan saya juga berharap karena ini di Sampang ini ada sebuah tanaman. Oh ya, tadi saya juga lupa menjawab masalah jenis itu. Ada dua. Pertama adalah jenis dari pewarnaan, ada jenis warna sintetis dan juga ada warna alam itu loh. Kebetulan kami juga sekarang ini lagi ada kerjasama. Sebelumnya ini di Kabupaten Nganjuk kami melatih di sana, di Kabupaten Nganjuk itu selama 10 hari ya. Andaikan tidak ada COVID, mungkin kami itu kerjasama dengan Banten. Bagaimana melatih anak-anak muda di Banten itu, karena COVID itu tidak terjadi sampai sekarang, tidak ada kontak. Nah, ini hari ini mungkin dalam beberapa dekat ini ada dari BUMN yang tidak akan saya sebutkan di sini ngajak kerjasama dengan kami, yaitu untuk melatih anak-anak bagaimana proses pewarna alami dari tanaman mangrove. Nah, insya Allah ini juga saya bisa gandengkan dengan UGM dari kampus dari Universitas UGM yang mau membantu bahwa bagaimana supaya tidak merusak cagar budaya yang ada di Kabupaten Sampang itu dari tanaman mangrove, baik dalam proses pemaninan atau proses tanam, itu yang akan dilakukan. Karena menurut dari UGM itu menyampaikan bahwa bagaimana produk ini supaya berkelanjutan. Ke depan insya Allah ada informasi, ada pembuatan semacam wisata nanti, wisata mangrove yang kami lagi bekerja sama. Yang kedua, bagaimana membuat keripik dari mangrove dan juga bagaimana tanaman mangrove ini bisa dikembangkan lagi briketnya itu, dan juga ada mie yang dibuat dari mangrove. Ini masih dalam proses pembicaraan dengan kami dengan pihak BUMN itu sendiri. Mudah-mudahan dari itu. Selain itu juga kami juga ada kegiatan dengan pemerintah di Sampang ini dengan Badan Ideologi Pancasila sebagai narasumber bagaimana membumikan Pancasila, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika maupun NKRI. Itu yang kami lakukan. Itulah sekilas ya cerita terkait dengan mulai dari awal sampai akhir, mulai dari sampai nanti ada kerjasama, Mbak ya, nanti kerjasama. Terakhir, Mbak, untuk pemirsa, harapan masyarakat nih untuk ke depan terkait dengan batik ini, Mbak.
berikan harapan Abah terhadap masyarakat khususnya Kabupaten Sampang. Mungkin kepada pemirsa. Terima kasih Mas Usman ya. Ini harapan kami khususnya pada pemerintah, apa yang tidak bisa kalau kita berusaha, karena pemerintah ini adalah orang yang bisa mengayomi rakyatnya, bagaimana supaya cinta produknya dalam negeri, produknya orang Sampang seperti apa, itu harapan kami dihargai. Misalnya satu instansi beli batik dengan motif seperti ini, apa yang dilakukan, seperti apa yang ditanyakan oleh tadi oleh moderator ya Mas Rendra ya, semacam moderator ya. Ya. Itu tadi apa yang pernah sudah diciptakan. Kami sudah menciptakan sebuah situs Somodeksan yang sudah kami buat, tapi sampai hari ini belum saya angkat, cuma sudah jadi batik. Itu harapannya itu tadi ya Mas ya. Jadi bagaimana mencintai, menghargai sebuah karya anak Sampang dibeli orang-orang Sampang, masyarakat Sampang, khususnya pada pemerintah. Kalau bisa di luar Sampang juga. Ya, itu paling utama. Pada sore hari ini ya pemirsa, bahwa harapan Abah Imron kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sampang untuk membeli membeli karya batik Sampang yang dipakai orang Sampang juga gitu Pak, sehingga Syukur dari luar daerah. syukur-syukur kata Abah Imron ini dari luar Sampang gitu, sehingga batik Sampang ini menjadi terkenal luas. Itulah pemirsa sekilas penjelasan dari Abah Imron mulai dari awal sampai akhir. Untuk inovasi MD Kabupaten Sampang, jangan lupa like, subscribe, dan nonton di channel kami Inovasi MD Kabupaten Sampang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi MMD. Saya. Pesan dan kesan saya untuk masyarakat Sampang, bagi para pembatik, teruslah berkarya membatik, karena batik sangat disuka sama semua kawasan, semua kalangan.